Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sejarah kelompok Khawarij, kudeta terhadap Sayyidina Utsman. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Setelah munculnya sosok Dzulkhuwaisirah pada masa Rasulullah SAW yang telah kami bahas pada video sebelumnya, aksi Khawarij tercatat muncul kembali di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bila sebelumnya hanya ada gugatan pribadi pada Rasulullah, di era ini mereka mulai membentuk kekuatan politik yang nyata. Kebiasaan mereka untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa dimulai sejak era Utsman ini. Kudeta yang mereka lakukan itu kemudian dibungkus sedemikian rupa atas nama amar ma'ruf nahi mungkar untuk memancing emosi massa sehingga memperlancar kudeta yang mereka lancarkan. Pembunuhan Utsman tercatat sebagai perbuatan yang amat sadis, di mana khalifah ketiga yang 2 kali dipilih menjadi menantu oleh Rasulullah SAW itu dibunuh dengan kejam. Jenazah tokoh mulia itu pun dibiarkan tanpa dikubur. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa jenazah Utsman tak dikuburkan hingga 3 hari, dan sebagian lagi mengatakan selama 2 hari. Namun riwayat tersebut ditentang oleh sebagian ulama karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya pembiaran dari para sahabat atas jenazah Utsman. Ibnu Hazmi mengatakan, adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa Utsman dibiarkan terbuang di tempat sampah selama 3 hari adalah kebohongan murni, hoax yang dibuat-buat, dan pekerjaan orang yang tak punya malu. Yang benar ia dibunuh sore hari lalu dimakamkan di malam harinya. Semoga Allah meridainya. Pemakamannya disaksikan oleh sebagian sahabat, yaitu Jubair bin Mut'im, Abul Jahim bin Hifah, Abdullah bin Jubair, Mukrim bin Niyar, dan lainnya. Ini adalah hal yang tak diperdebatkan oleh seorang pun yang mengerti sejarah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, pemakaman tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Pada awalnya mereka hendak memakamkan beliau di Baqi', sebuah area pemakaman kaum muslimin. Namun diketahui oleh sebagian Khawarij lalu dilarang, bahkan jenazahnya dilempari batu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, akhirnya jenazah mulia itu dimakamkan di Hash Kaukab, sebuah kebun milik Utsman yang dibeli dari seorang Ansar bernama Kaukab. Lokasi kebun itu bersebelahan dengan area Baqi', dan kemudian hari menjadi satu dengan Baqi'. Penolakan para Khawarij itu pada penguburan Utsman di area Baqi' tak lain karena dalam nalar teroris mereka Khalifah Utsman sudah tak layak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Para sahabat pun terpaksa menyembunyikan lokasi makam tokoh mulia ini agar tak dirusak oleh mereka. Ibnu Katsir menceritakan bahwa siasat keji Khawarij tersebut dilakukan secara terencana sebagai berikut. Para Khawarij tersebut ketika mendapat kesempatan dengan perginya banyak penduduk Madinah di hari-hari haji, dan para prajurit muslim belum datang dari berbagai penjuru untuk memberikan pertolongan, maka tatkala para prajurit itu hampir sampai ke Madinah, mereka menggunakan kesempatan itu dan melakukan sesuatu yang amat berat. Semoga Allah memberikan keburukan pada mereka. Mereka berjumlah sekitar 2000 prajurit, sedangkan di Madinah sendiri tak terdapat prajurit sebanyak ini, sebab mereka sedang berada di pos-pos jaga dan di berbagai penjuru. Ditambah para sahabat sendiri banyak yang menjauhi konflik ini dan berdiam di dalam rumah mereka. Sahabat Pena Pencari Hikmah, konspirasi Khawarij itu juga dicatat oleh Syekh Al-Juri sebagai berikut. Para ulama klasik dan kontemporer tak berbeda pendapat bahwa Khawarij adalah kaum yang buruk yang bermaksiat kepada Allah. Meskipun mereka menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetaplah tak berguna sebab mereka mengartikan Al-Quran sesuai selera mereka dan memburukkan citra kaum muslimin. Kemudian setelah itu, para Khawarij keluar dari berbagai negeri dan berkumpul menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga mereka tiba di Madinah. Kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Para sahabat Rasulullah SAW yang ada di Madinah berusaha agar Utsman tak dibunuh, tapi mereka tak berhasil. Sahabat Pena Pencari Hikmah, yang menarik dari penjelasan Al-Juri ini adalah klaim Khawarij bahwa tindakan mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Mereka menampakkan diri seolah mereka sedang berjuang untuk kebenaran dengan cara mengudeta Utsman yang mereka anggap sebagai pemimpin yang zalim. Namun demikian, sejarah justru mencatat tindakan mereka dengan serba buruk sebab tindakan berlebihan seperti itu tak dibenarkan oleh agama. Khalifah Utsman bin Affan sewaktu dalam kepungan memberikan sebuah firasat bahwa kalau dirinya dibunuh, maka kaum muslimin akan terpecah belah selamanya. Dari Hasan diceritakan bahwa Utsman berkata, apabila mereka membunuhku, maka mereka tak akan memerangi musuh bersama lagi selamanya, dan tak akan membagi harta rampasan perang bersama lagi selamanya, dan tak akan salat bersama lagi selamanya. Firasat Utsman tersebut benar. Peristiwa pembunuhan menjadi pemantik terpecah belahnya kaum muslimin menjadi banyak golongan, dan mereka tak pernah satu barisan lagi hingga sekarang. Itu semua diawali oleh tindakan bodoh para Khawarij yang mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itulah, nalar Khawarij seperti itu harus selalu diwaspadai supaya kaum muslimin tak semakin terkotak-kotak lagi. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman di rumahnya sendiri akibat ulah Khawarij, kaum muslimin membayar Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Secara umum Ali dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin terakhir, yang merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi seluruh umat Islam. Namun demikian, kekuasaan Ali tak pernah mencakup wilayah Syam, daerah yang sudah lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini disebabkan oleh tindakan Muawiyah yang menuntut Khalifah Ali agar menghukum para Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sahabat pena pencari hikmah, gagalnya kubu Khalifah Ali dan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin. Perang besar antar sesama kaum muslimin ini bisa dibilang imbang, sehingga hanya menyebabkan korban besar berjatuhan dari kedua kubu. Akhirnya, atas inisiatif Amr bin As, pasukan dari Syam yang berada di kubu Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombaknya dan berkata, inilah yang terjadi di antara kita. Orang-orang telah terbunuh, maka siapa yang menjaga pos pertahanan? Siapa yang akan berjihad melawan kaum musyrik dan orang kafir? Keyung pun bersambut. Pasukan dari Irak di kubu Ali mengiyakan ajakan arbitrase tersebut, meskipun Khalifah Ali tegas menolak gagasan tersebut. Bagi Khalifah Ali, seruan arbitrase tak lebih dari siasat perang dari kubu Muawiyah dan Amr. Baginya, justru perang itu sendiri dilakukan untuk menegakkan hukum Allah yang dilanggar oleh Muawiyah dan sekutunya dengan pemberontakan mereka. Namun sebagaimana diceritakan Ibnu Katsir, para penghafal Quran melawan Khalifah Ali dan bahkan mengancamnya sebagai berikut. Mus'in bin Fadaki At-Tamimi dan Zaid bin Husain At-Ta'i As-Sibai dan kelompoknya masing-masing dari kalangan para penghafal Quran yang kemudian hari menjadi Khawarij berkata, hai Ali, terimalah kita berlima ketika engkau diajak kepadanya. Kalau tidak, kami akan menyerahkanmu seutuhnya kepada musuh, atau kami akan melakukan kepadamu apa yang telah kami lakukan kepada Utsman bin Affan. Dahulu Utsman menolak kami untuk beramal dengan kitabullah, sehingga kami membunuhnya. Demi Allah, kami akan menyerahkanmu atau membunuhmu. Selang beberapa lama, ketika Khalifah Ali hendak mengutus Abu Musa al-Ash'ari atas desakan mereka, ada dua orang Khawarij bernama Zur'ah bin Al-Barad At-Ta'i dan Hurkus bin Zuhair As-Sa'di mendatanginya yang berusaha membatalkan arbitrase. Terjadilah dialog sebagaimana diceritakan oleh At-Tabari berikut. Keduanya berkata kepada Ali, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, kata Ali. Bertobatlah engkau dari kesalahanmu dan cabut kembali keputusanmu, dan keluarlah bersama kami kepada musuh kita untuk kita perangi sampai kita bertemu dengan Tuhan, kata Hurkus. Ali menjawab, aku sudah berkehendak seperti itu, tetapi kalian membangkang terhadapku, dan sekarang kita telah menghadapkan perjanjian antara kita dengan mereka, telah mencaratkan beberapa syarat, dan kita pun telah berjanji beberapa hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Hurkus berkata,
itulah dosa yang mesti engkau tobati. Ali menjawab, itu bukan dosa, melainkan ketidakmampuan berpikir dan kelemahan dalam bertindak. Aku sudah membahas itu dan melarangnya sebelumnya. Kemudian Zur'ah bin Al-Baraj berkata, demi Allah wahai Ali, apabila engkau tak meninggalkan mengangkat hakim atas kitabullah, maka aku akan memerangimu. Dengan hal itu aku akan mencari keridhaan Allah. Namun Khalifah Ali tetap melanjutkan arbitrase sebab telah ada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Kemudian terjadilah arbitrase yang ternyata menghasilkan keputusan untuk mengangkat Muawiyah sebagai khalifah berikutnya. Melihat kenyataan tersebut, kaum Khawarij lagi-lagi tak menepati komitmen mereka. Mereka menolak hasil arbitrase dan memerangi semua pihak yang kemudian menerima hasil tersebut yang sejatinya adalah desakan mereka sendiri. Imam Abu Musa al-Asy'ari menceritakan perkataan mereka kepada Sayyidina Ali sebagai berikut. Mereka berkata, Allah berfirman, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Bukan berfirman, maka angkatlah hakam. Padahal mereka adalah pemberontak. Kamu harus kembali memerangi mereka dan mengaku telah kafir ketika kamu menyetujui arbitrase. Bila tidak, maka kami akan menurunkanmu dan memerangimu. Sahabat pencari hikmah. Puncak aksi Khawarij itu adalah majunya seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Ia menyerang Ali yang hendak sholat subuh dan berhasil melukai dahi beliau hingga parah dan akhirnya meninggal. Ketika dieksekusi, Ibnu Muljam sama sekali tak mengeluh sakit ketika kedua tangan dan kakinya dimutilasi dan matanya ditusuk. Ia malah membaca surat Al-Alaq hingga khatam. Kemudian tatkala lidahnya hendak dipotong, barulah ia mengeluh lantaran merasa sedih tak bisa mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Dahi Ibnu Muljam terlihat hitam sebab banyak sujud. Bagi para Khawarij lainnya, Ibnu Muljam bagaikan sosok pahlawan. Mereka memuji aksi Ibnu Muljam tersebut dan menganggapnya sebagai orang yang menjual dirinya sendiri demi menggapai ridha Allah. Dari kejadian tersebut nampak sekali bahwa Al-Quran bagi Khawarij hanya menjadi tameng bagi nafsu politiknya saja. Mereka memaksa agar Khalifah Ali menerima arbitrase atas nama Al-Quran, tetapi memaksa beliau mengurungkan dan menolak hasil arbitrase juga atas nama Al-Quran. Semuanya disertai ancaman bunuh, sebab bagi mereka penentang pendapat mereka sudah kafir. Dalam nalar mereka, tindakan seperti itu adalah perjuangan yang bisa menghasilkan ridha Allah. Mereka sama sekali tak berpikir bahwa Khalifah Ali yang mereka lawan jauh lebih memahami Al-Quran dari mereka. Mereka juga lupa bahwa para sahabat yang mereka kafirkan jauh lebih layak merepresentasikan ajaran kitabullah daripada mereka. Ketika penafsiran ulama ahli ilmu tentang Al-Quran dianggap sesat oleh orang-orang yang hanya tekun beribadah saja, namun tak menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika orang-orang awam sudah merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi Al-Quran, ketika vonis kafir dengan mudahnya muncul, ketika orang-orang awam sudah merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi Al-Quran, ketika vonis kafir dengan mudahnya muncul sebab perbedaan ijtihad politik, itulah nalar-nalar Khawarij yang layak diwaspadai keberadaannya di setiap masa.